kalau membaca. Kalau gitu asik lah, aku menarik bagi aku anak-anak umur segitu puasanya bisa penuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita masih sekitar Ramadan, tapi berkait dengan bagaimana ngisi Ramadan itu dengan hal yang produktif, terutama bagi anak-anak. Untuk itu saya ngajak kawan saya di sini, kawan lama juga. Peranita Segala, aku panggilnya Per aja ya. Ya, Bang. Kakak juga boleh juga sih ya. Boleh. Kakak kalau aku rambut putih panggil nggak apa-apa ya. Biar Kita orang Medan kan kayak gitu. Biar lebih muda ya Bang. Iya. Jadi gini, pemirsa. Pera ini selain dia seorang arsitek, dia penggiat literasi. Dan dia sekarang mengelola sebuah kelompok membaca di Medan. Apa? Medan Membaca. Medan Membaca. Anggotanya banyak, Per? Sekitar 200. Wih, 200. Dan itu anak-anak juga ada kan? Iya. Ada. Lintas usia lah ya. Lintas usia ya. Jadi ya pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin berguna buat orang di luar, terutama di bulan puasa. Mudah-mudahan. Ya, enggak, karena gini, ngapain sih bulan puasa? Nanti tidur lagi. Ya kan, mentang-mentang katanya tidur dapat pahala, lah tidur dia. Padahal ada yang bisa dilakukannya dengan membaca mungkin. Nah, bagaimana sih sebetulnya, Per, kondisi kita di Medan itu membaca, Per? Kalau penilaian secara akurat, Ya, nggak bisa juga ya. Nggak akurat kali ya, akurat setengah boleh jadi. Setengah ya. Cuman gambaran-gambaran yang kita lihat ketika kita buat kegiatan, di mana minat masyarakat, mungkin bisa kita lihat ada naik turunnya ya Bang ya. Kenapa? Kalau kita lihat memang kalau minat masyarakat itu di literasi ya pasca gadget itu memang sangat turun. Karena gadget itu memang merubah fokus ya, termasuk saya sendiri. Iya, terganggu sekali ya dengan ini. Kalau dulunya sebelum ada gadget ya Instagram dan lain-lain itu kita ada ini, kalau pembicaraan tentang buku itu lebih banyak pesertanya. Ini gadget yang mana dulu? Ada gadget positif loh. Iya. Kindle, iya. Tapi Kindle kurang populer kalau di kawan-kawan kita literasi. Karena dia lebih milih yang lebih. Kan ada khusus ya gadgetnya ya. Nggak ada yang, saya belum ketemu tuh yang teman-teman yang punya begitu di komunitas kita. Oke. Jadi kalaupun nggak dia pakai Kindle, sebetulnya di sini juga banyak kan, Iya, yang benar. Fasilitas bahkan free Dari Perpustakaan Nasional ada. yang bisa diakses. Iya. Dan isinya pun variatif kan. Variatif. Itu nggak pernah atau juga kurang dimanfaatkan sesudah gadget ini hadir. Iya, mungkin ya. Kita kemarin dapat ini juga sosialisasi dari Perpustakaan Nasional ya untuk mengakses buku-buku anak itu yang free itu. Itu tahun lalu. Tahun lalu. Ya kita manfaatkan. Terus perpustakaan digital, Perpusnas juga yang bukunya lebih ada non-fiksi dan fiksi ya, macam-macam. Segmentasinya lebih luas. Itu juga baru belakangan. Tapi ya untuk kita manfaatkan memang karena kita seringnya ke lapangan langsung, itu kita kita lepaskan kepada passion pribadi aja. Kalau di lapangannya kita lebih kepada buka lapak, kita ajak membaca begitu. Apa yang terbawa itulah yang dibaca. Dan nggak bisa bawa banyak-banyak juga. Ya, tapi belum komunikasikan bagaimana kita memanfaatkan gadget yang lebih positif ya. Iya, belum terpikir Bang. Kalau diskusi begini jadi, oh iya ya, itu informasinya itu ada ya sama kita ya. Cuman kita share aja di grup, terserah kawan-kawan mau memanfaatkan itu atau tidak. Kita tidak pernah bikin wadah serius untuk, ayo hari ini halaman sekian gitu. Belum sampai membahas seperti yang di lapangan atau belum, iya. Kita lebih suka yang lapangannya memang. Padahal kalau kulihat nih ya, mulai dari komik ada. Komik ada. Iya kan? Nah,
karena bulan puasa ini dengan banyak ini mungkin Medan Membaca mulai mengajak titik kumpulnya di gadget gitu. Iya. Ya. Itu memungkinkan kan, Fer? Memungkinkan. Dan banyak hal yang bisa kita diskusikan sebetulnya. Ya. Ketika ini Bang, waktu COVID itu kan kita beralih ke digital. Oke. Jadi banyak acara-acara online yang kita buat. Oke. Nah, kalau bulan puasa, kalau mungkin kita akan kembali lagi ke sana. Oke. Karena sudah ada keterbatasan waktu untuk ngumpul ya. Ya karena daripada bergerah-gerah ria di lapangan katanya selama bulan puasa, Iya. bagus di leleh-leleh di tempat tidur, tapi tetap ada yang positif yang diambilnya gitu. Ya. Itu memungkinkan nggak buat anak-anak kalau menurut Vera amati selama ini? Anak-anak yang usianya ini ya SD gitu ya. Iya ya, yang sudah punya kemampuan baca Kemampuan baca ya. Oh, kalau anak-anak usia yang sekolah SD lah yang sudah mulai membaca itu sebenarnya passionnya lebih tinggi dibandingkan yang level udah pubertas begitu Bang. Pubertas ini dia mungkin kalau saya perhatikan sih ke TikTok gitu ya, kurang ke literasi. Jadi kegiatan anak-anak kalau anak-anak level ini kita harus mencontohkan orang tuanya yang punya peran besar. Jadi kita arahkan gadgetnya di stop dulu, baru kita bacakan buku gitu. Jadi selama puasa ini seharusnya orang tuanya lebih care untuk hal itu ya? Iya, peran kalau anak usia seperti itu, peran orang dewasa itu cukup kuat. Karena kalau aku lihat kemarin demografi kita, anak-anak umur itu cukup banyak ya? Iya. Sampai hampir 30%, sampai anak-anak sampai itulah ya, sampai usia remaja, itu 30-an% di Medan. Berarti kan besar. Kalau 30%, 600 ribuan. Iya. Iya kan? Benar. Nah, kalau di lapangan yang Vera lihat dari mereka, ada hal yang bisa mereka ubah itu dari lapangan, turun dia ke meja belajarnya. Dari lapangan ke meja belajar. Ya, dari kebiasaan mereka di lapangan. Ada nggak kemungkinan itu buat anak-anak? Anak-anak tergantung lingkungan yang membentuknya. Kalau di dunia ketika kita bikin pojok baca di taman, itu orang tuanya kalau nggak mau meletakkan anaknya di situ, anaknya juga nggak bisa ikut kegiatan kita. Itu ada yang udah anaknya lagi asik, orang tuanya, yuk pulang. Padahal anaknya masih pengen gitu, mukanya sedih gitu kan. Faktor-faktor gitu masih ada ya? Ada ya, macam-macam ada. Kalau gitu berat lah puasa ini kalau orang tua kayak gitu. Kita berharap di rumah anaknya, ya, apalagi kalau awal-awal puasa ini kan libur gitu. Banyak libur. Banyak libur anak-anak kan lebih produktif. Apalagi Vera bilang tadi anak-anak umur anak-anak berarti di bawah 15 tahun ya. Iya. Atau di bawah usia pubertas. 12 tahun di bawah 12 tahun. 6 ke 12 ya. Ya, jadi anak-anak yang sebelum puber itu lebih care untuk membaca ketimbang. Iya, lebih tertarik, passionnya itu nampak kelihatan gitu kalau membaca. Kalau gitu asik lah, menarik bagi aku anak-anak umur segitu puasanya bisa penuh itu. Iya, kalau membaca buku ini Bang, timernya nggak bisa lama-lama memang karena anak-anak ini kan cepat bosan. Usia begitu cepat bosan. Jadi kalau kita biasanya kegiatan untuk anak-anak usia itu ya tekniknya read aloud atau dongeng gitu ya. Atau kita yang di taman itu selalu game literasi anti korupsi yang pakai baca kartu. Nah itu durasinya nggak bisa lama. Kita kalau di lapangan itu kan paling 2 jam paling lama gitu. Anaknya. Itu kalian karena mix makanya mereka senang ya? Iya, kita mix terus. Kita lihat bosan. Kita lihat pertama kita ajak mewarnai, dari mewarnai kita bacakan buku baru main game itu, dan game itu yang memang lebih panjang. Oke. Nah, kalau itu berarti kan belum gampang untuk memindahkan kebiasaan di lapangan ke rumah bagi anak-anak yang mungkin yang sudah tergabung sama Medan Membaca atau mungkin yang memang ingin ikut dengan aktivitas Medan Membaca secara virtual. Ada nggak kemungkinan Medan Membaca malah membuka
gerai lagi atau lapak lagi Selama atau bulan puasa nih. selama bulan puasa ini. Ya agak berat memang bulan puasa Bang. Bulan puasa agak berat untuk kita buka lapak karena kan durasinya, energinya itu kan kering sekali ya, haus sekali tuh kalau karena kita pagi tuh ekstra energi. Kan biasa kita bukanya itu Minggu pagi jam 8 sampai jam 10 di Taman Ahmad Yani. Nah, itu dari setelah acara itu kan capek itu Bang. Jadi biasanya kita bulan puasa itu tidak ada kegiatan itu gitu. Ya, itu maksudku seandainya. Ini kan aku berandai-andai ya, karena aku ngelihat apa yang kalian kerjakan itu menarik. Karena bisa mengajak anak duduk, diam, mengikuti program, dan membaca. Seandainya itu dilaksanakan virtual, bulan puasa, yang Vera bilang tadi itu bisa teratasi mungkin kendalanya. Ya, menantang sih Bang. Menantang. Karena sangat tergantung sama orang sekitar dia ya. Untuk mengakses ke kegiatan digital itu. Iya kan? Karena udah pegang gadget, biasanya bukannya yang lain. Nggak, justru itu menariknya. Kan kalau kulihat di acaranya Medan Membaca selama ini, karena ada interaksi. Di virtual juga sebetulnya ada interaksi yang bisa dibangun. Ya, bisa. Bahkan sekarang ya mungkin belum sampai ke situ kawan-kawan kita kemampuannya untuk membuatkan artificial intelligence yang untuk meladeni virtual meeting, kegiatan virtual. Karena pernah aku coba, asik memang ketika kita berdialog dengan AI itu. Iya, seperti punya teman ya. Iya. Nah, hal seperti itu bagi anak-anak kan menarik untuk kembali. Walaupun tidak dalam bentuk buku, tapi ada hal yang menarik seperti biasanya dia dapatkan dengan Medan Membaca di lapangan. Belum pernah saya coba Bang. Ya, karena aku perhatikan di Medan Membaca itu menariknya lengkap kapasitas orangnya. Saya bahkan ada juga psikolog ya? Ada. Nah, semua lengkap kan? Ya kita banyak macam-macam memang Bang, tapi ya namanya ini kan komunitas yang ikatannya itu tidak ada jenjang-jenjang khusus ya. Jadi kalau dia lagi enak senang gabung ya ayo, kalau nggak senang mungkin dia pasif gitu ya, jadi silent reader gitu. Jadi nggak bisa membuat yang terprogram secara tidak. Jadi kita anggota sekitar 200, yang pengurusnya itu sekitar 15 gitu. Nah, yang bisa kita ajak gitu ya militansinya punya komitmen tinggi ya di kepengurusan. Nah, ini juga kan dari pengurus itu berapa persen sih dari yang paling aktif itu ada juga saringannya. Ya, memang kalau aku perhatikan sih memang akhirnya Vera dan 1-2 kawan yang tapi kalau misalnya kegiatannya cocok waktunya karena kita kan banyak bekerja gitu, itu bisa muncul tuh yang lama-lama muncul gitu. Nah, hal seperti itu sebetulnya kalau menurut aku ya, seandainya Medan Membaca punya satu channeling di virtual di cyberspace mungkin lengkap dengan buku-buku kayak perpustakaan. Ya, saya pernah kepikiran begitu juga Bang. Kita kebetulan kan ada koleksi bantuan buku ya dari Perpustakaan Nasional, itu buku anak. Buku anak sekitar 1000 buku itu ya. 1000 buku dan kita masih mendistribusikannya itu ya 1000 buku dibaca ini enggak kan, targetnya kan itu harus dibaca ya, amanahnya itu kan harus dibaca. Jadi sementara kita menyebarkannya itu ke titik teman-teman kita yang punya komunitas dan sekolah. Jadi buku itu dititip di situ supaya dibaca oleh anak-anak di sana. Dan itu masih tersebar sekitar 300 buku. Jadi ada 700 itu yang nganggur gitu. Jadi saya pengennya itu buku kita buatkan channelnya untuk read aloud dari anggota gitu. Jadi baca read aloud dengan menggunakan YouTube ya. Terus kita sebarkan ke lebih luas. Jadi buku itu nampak pertanggungjawabannya ya, memang dibaca itu selama sebanyak 1000 buku. Itu sendiri sebetulnya bisa jadi bahan untuk mengisi kegiatan selama Ramadan buat
Ya, anggota bisa. Anggota. Anggota Atau dibagiin yang ingin jadi anggota atau yang ingin mengakses buku-buku yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan itu, ada cara lain nggak? Cara untuk mengaksesnya? Iya. Kalau yang buku kita punya, kita terbuka aja Bang. Ya, yang penting bisa dijaga. Jadi ini masalah trust ini, kepercayaan. Jadi karena masalahnya adalah trust, biasanya yang kita pinjamkan adalah orang-orang, teman-teman yang kita tahu. Pasti itu. Loyalitasnya, dia bisa jaga gitu. Jadi walaupun agak jauh dari lokasi sekretariat kita, nggak apa-apa kita letak gitu. Targetnya bermanfaat dengan teman-teman kita. Ya, kalau itu kawan-kawan masyarakat umum mau mengakses itu dan setelah kita lihat memang meyakinkan, nggak apa-apa. Nanti kita bagikan, kita kasih tanggung jawab 100 buku dulu, kita titip sekitar sebulan. Nah, nanti sebelum lagi kita evaluasi. Evaluasi atau bahkan diganti ketika itu bagus kan? Iya. Saat ini ada yang udah kita ganti di Sekolah Al-Wasliyah 09. Itu udah gelombang kedua, udah buku yang kedua dia. Hilang 2 buku. Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin terselip gitu. Nanti bulan depan kalau bisa udah dapet gitu. Kalau positif thinkingnya hilang 2 buku berarti dia suka membaca itu. Iya. Nah, dipinjamnya tapi jangka lebih lama. Mungkin karena kondisinya itu lagi banyak susunan-susunan. Jadi kan bukunya tipis tuh buku anak-anak itu. Terselip. Karena waktu kita duduk ke situ kan nyari-nyari itu gurunya di ruang guru, ternyata ada yang terselip. Banyak anak-anak kan kurang bertanggung jawab, mungkin dia meletakkan ke tempat semula ya. Ternyata medan membaca ini bukan cuma hanya mendidik anak membaca ya, sampai ke hal meletakkan kembali pun udah harus. Iya, kita kan ada literasi anti korupsi Bang. Iya. Jadi kita belajar disiplin, tanggung jawab gitu ya, kan. karena hilang itu sama dengan korupsi. perilaku korupsi. Ya, cikal bakal koruptor. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol potensi anak-anak di bulan puasa ini membaca di Medan besar nggak? Potensi besar aja Bang. Saya melihat anak-anaknya segmen mana ya? Komunitas di literasi di Medan ini kan naik turun ya. Tapi setahun ini saya melihat ada semangat bertumbuh. Ada beberapa komunitas yang teman-teman kita itu bikin sendiri, terus anggotanya kawan-kawan mahasiswa. Nah, Medan Baca kebetulan jadi entah kenapa tersegmen kayaknya kesannya untuk anak-anak SD begitu ya. Padahal kita kan sebenarnya semua usia, kalangan kan. Semua kalangan. Cuman kegiatan yang terpublis mungkin lebih banyak ke anak-anak. Ya, karena di lapangan tadi kan. Iya. Nah, kalau kawan-kawan komunitas ini bergerak, ya tentu akan menggerakkan ini potensi tadi gitu. Aku melihatnya Medan membaca juga bukan hanya di Medan ternyata. Tidak, Medan itu area. Ternyata, Medan itu bukan di kota Medan. Iya, ini area Medan Magnet gitu ya. Lapangan. Pokoknya apapun yang terkait dengan membaca, yaitu Medan membaca. Jadi kalau anggota kita tuh sebenarnya ada kayak di Jogja, ada yang kemarin itu dari Medan terus kuliah di luar negeri ya. Ya udah, memang Medan Baca ada di mana aja gitu. Terus aku lihat juga belakangan Medan Baca juga mulai ke daerah. Ya. Itu karena di sini kurang semangat baca, di sana lebih tinggi semangat baca atau kayak gimana? Enggak. Kan kawan-kawan pengurus ya punya passion, kita bikin kegiatan apa ya, ya kita wadahin. Ada juga yang dari anggota gitu, kita coba bikin kegiatan sosial lah ke desaku gitu. Kita lihat timingnya cepat, terus kita coba galang dana, terus kawan-kawan banyak yang ngasih bantuan, ya kita jalan gitu. Jadi ada ide-ide kita kan selama berkaitan dengan buku, kita realisasikan selama kita mampu. Ada aku intip satu gerakannya kan, menarik bagi aku ke daerah pantai, kalian naik perahu, naik segala macam gitu kan. Bawa barang lagi, dan itu semua semangat. Itu duit dari mana? Duit dari mana ya? Rezekinya kok ada aja ya. Yang jelas uang pribadi, uang pribadi. Terus itu terutama uang pribadi ya, kayak transport pribadi itu masing-masing. Tapi kayak kita mau ngasih bingkisan ke anak-anak, beberapa kali itu kita coba buat donasi. Kita buat satu paket
satu paket donasi kita mau ngasih hadiah anak-anak itu alat tulis atau jajanan gitu kan. Dengan seharga sekian gitu ya. Jadi satu paket tuh kita bikin 10 ke 20 ribu satu paket. Nah itu enggak pula mahal ya? Enggak. Itu 10 ribu 20 ribu itu udah bungkusannya lumayan besar tuh Bang. udah senang tuh anak-anak dapat itu. Iya, apalagi anak-anak di daerah. Kalau anak di Medan juga senang. Sama juga. Anak-anak itu senang itu dapat hal-hal yang mengapresiasi pencapaiannya ya walaupun kecil. Kan nanti kita bikin acara literasi, bisa dia berani membaca atau menjawab, kita kasih hadiah itu. Nah dia jadi semangat untuk belajar lagi. Selama Ramadan ini boleh dong dibuka channel buat diskusi ke anak-anak. Anak-anak melalui channelnya Medan Membaca lah. Tak lewat YouTube WhatsApp nggak mungkin lah, pasti anggota yang bisa masuk situ kan. Iya. Kalau umum ya ada aksesnya. Nah dari yang udah kalian lakukan selama ini, itu kalangan mana yang memang sudah kembali gemar membaca seperti zaman-zaman, kalau aku bilang zaman aku sombong kali ya. Kembali gemar membaca. Gemar membaca itu. Berarti sempat nggak gemar ya? Nggak, kalau di zaman aku, kehidupan kami memang buku. Ya kan, karena kami kalau nggak buku main. Iya. Iya. Sulit membandingkan ya Bang. Nggak, kalangan the have, kalangan. Kalangan ininya. Kelas masyarakatnya? Kelas masyarakatnya ya. Kita kemarin waktu macam-macam ya Bang, kita nggak bisa membuat stereotip anak orang desa kurang baca, di kota lebih suka baca. Karena waktu kita ke kota ada juga anak-anak yang justru tidak didukung keluarganya untuk membaca gitu kan, tapi ada yang passionnya membaca sampai langganan ke lapak kita di pojok baca kita tuh udah sering datang gitu, udah tahu dia jam kita datang. Terus kita kan buat kegiatan ke desa, ada desa di daerah pantai, ada desa di daerah pegunungan. Anak-anaknya passionnya tinggi juga gitu, tapi ada di daerah desa tertentu yang anaknya itu daya tangkapnya masih mungkin kurang tertarik begitu. Karena kebiasaannya beda kan? Kebiasaannya beda, mungkin gizinya juga beda Bang. Nah karena gini, kenapa aku tanya gitu, gadget. Iya. Relatif kan anak the have yang pegang gadget. Benar. Ya kan? Kalau anak yang dari kalangan yang tidak berkecukupan, gadget mungkin 1/5, mungkin ya. Ya kan? Nah, itu kenapa aku tanyakan mana yang lebih peduli membaca lewat gadget? Mana yang kalau anak dari kalangan yang kurang mampu mungkin dia nggak ada pilihan, nggak ada pilihan dan dia nggak bermain pun dengan gadget. Iya, ya bisa jadi. Kalau aku lihat ya Bang, itu dukungan lingkungan sekitarnya yang berperan, bukan gadgetnya. Jadi ada orang yang behave pun, tapi orang tuanya disiplin untuk ngasih anaknya kapan pegang gadget. Anaknya itu lebih terarah membaca. Ada orang yang walaupun dia behave, dia membuat anaknya itu jadi pelarian gitu ya, dia jadi nggak ngurus anak, dikasihnya gadget gitu. Itu banyak juga kita temukan gitu. Jadi lingkungan yang ada di anak-anak ini yang membentuk passion dia untuk membaca juga. Jadi memang teladan itu penting Bang. Orang tua itu juga harusnya mencontohkan dia membaca ke anak-anak. Jadi selama puasa ini memang harusnya orang tua yang mencontohkan membaca ke anak di rumah, gitu ya. Iya, jadi sangat karena anak-anak itu dia seperti kertas ya Bang. Mau diapain sih dia itu, lingkungan sekitarnya itu sangat punya pengaruh besar. Mau diremas, mau disetrika, mau diwarnain segala macam, jadilah dia ke sana kan. Iya, kalau orang tuanya punya kepedulian anaknya ini harus rajin baca, ya dia harus kasih contoh atau dia pergi ke lingkungan-lingkungan yang mendukung anaknya untuk membaca begitu. Nah, dari yang biasa anak-anak datang, itu ada nggak keluarganya yang malah tidak mendukung sama sekali? Ada. Ada ya kan. Waktu kita pernah di lapak baca gitu, anaknya masih semangat, lagi semangatnya orang tuanya nyuruh pulang gitu. Kita jadi sedih juga ngeliat anaknya gitu lagi semangat gitu kan, dan itu nggak 1-2 orang sih Bang. Ada nggak malah sana gitu? Iya ada.
memang mak bapaknya yang orang tuanya yang letakkan anaknya di situ, ditungguin, ditengoknya anaknya aktif gitu kan, disemangatinnya, ayo itu ibunya nyuruh ini. Ada juga anaknya diletakkan aja di situ karena udah percaya sama kita. Oke. Dan dia malah nggak mau peduli lagi. Nggak mau peduli, dia olahraga. Oke. Nanti dia datang tinggal tapi jemput. itu pun udah bagus kan? Udah bagus karena dia udah tahu kan ini kegiatannya positif, anaknya nggak akan berbahaya gitu ya. Nggak akan diculik pun. Nggak diculik gitu. Memang kayak takut lah kalau itu orang tua pasti takut. Aku pun takut kalau di tempat umum anak ikut tanpa di orang yang nggak aku kenal segala macam. Ada yang memang nggak peduli bang anaknya di mana. Kalau itu ngeri kali. Kan kita kalau ada anak-anak gitu tanya mana ibunya, ya, dia kasih tunjuk gitu kan. Kalau dia nunjuk jauh gitu kan, oh berarti orangnya nggak peduli juga gitu. Tapi anaknya maunya memilih kan, karena banyak pilihan di taman itu dia milihnya membaca. Jadi dari pengalaman itu untuk keluarga dan anak-anak yang ada di rumah. Dan kalian kan nggak buka lapak lagi selama bulan Ramadan? Enggak bang, kebetulan 2 bulan ini pun istirahat kami karena ya sakit-sakitan kami di belakangan ini, cuaca mengganggu sekali. Nah, kondisinya cuaca itu kita kurang mendukung belakangan ini. Tapi sebetulnya bukan cuaca kurang mendukung. Semangat kita juga kan. Kalau kami memang pada sakitan bang. Ada nggak himbauan buat anak-anak di rumah dan orang tua di rumah? Gimana sih harusnya dia ngisi masa libur Ramadan ini? Sehingga dia mau membaca dan dia mau mencari sesuatu yang baru, tapi bukan main gadget yang negatif. Di mana tempatnya? Iya, di rumah. Ada nggak panggilan peran buat mak-mak nih? Iya, karena kami nggak buka lapak pula ya bang. Itu dia. Karena nggak mungkin dia datang ke rumah Pera nanti kan. Tapi kurasa ini mungkin PR juga buat Medan Membaca, karena Pera udah ngelihat tadi gadget menjadi salah satu potensi masalah, tapi juga menjadi potensi untuk problem solve. Benar. Karena buku banyak sekali beredar di gadget dan segala macam. Mungkin nanti Medan Membaca akan prepare tahun depan, Ramadan tahun depan, anak-anak sudah bisa komunikasi dengan Medan Membaca everywhere, every time. Everywhere, every time ya. Iya kan? Oke. Di mana aja aku bisa everywhere, every time we read. Iya. Iya kan? Everywhere, every time we write. Iya betul. Iya kan? Siap? Oke bang, ini kita jadi terinspirasi dari diskusi di Orbit ini. Jadi ternyata walaupun kita tidak banyak menceritakan buat anak-anak di rumah, tetapi apapun inspirasi yang diberikan oleh Medan Membaca itu bisa membuat waktu anak-anak di rumah menjadi positif sepanjang Ramadan tahun 1446 ini atau tahun 2025 ini. Karena kabarnya libur panjang kan. Kalau yang berduit mungkin bisa jalan-jalan. Kalau yang nggak berduit, baca dong. Biar bisa nanti punya duit dan jalan-jalan. Kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah menentukan. Sampai ketemu lagi kita di Ngorbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih bang.